Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua di rumah? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu. Pada hari ini kita akan membahas tindakan, motif, dan prinsip ekonomi IPS kelas 7 SMP. Yang pertama, apakah teman-teman tahu apa itu tindakan ekonomi? Ya, tindakan ekonomi itu adalah tindakan atau kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap manusia itu selalu berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berbagai cara sesuai dengan kemampuannya. Ada yang menjadi petani, nelayan, ada yang menjadi guru, karyawan, ataupun pengusaha. Maka semua itu disebut juga dengan tindakan ekonomi. Nah, tindakan ekonomi juga tidak terbatas pada aktivitas manusia untuk mendapatkan penghasilan, namun juga termasuk di dalamnya segala usaha manusia untuk membelanjakan penghasilannya tersebut. Sebagai contoh, Pak Alex adalah seorang petani jagung. Ia mendapatkan penghasilan dengan cara menjual jagung hasil panennya. Kemudian ia membelanjakan sebagian uang penghasilannya tersebut untuk membeli traktor. Dari contoh ini dapat kita simpulkan bahwa tindakan ekonomi bukan hanya dilihat dari aktivitas mendapatkan penghasilan, tetapi juga dapat dilihat dari aktivitas kegiatan membelanjakan sebagian uang penghasilan Alex untuk membeli traktor. Lalu tindakan ekonomis juga dapat dibedakan dengan bertindak ekonomis. Kalau bertindak ekonomis itu adalah suatu tindakan yang mengedepankan rasionalitas yang sesuai di kehidupan nyata sehingga berusaha mendapatkan keuntungan maksimal dengan pengorbanan tertentu. Contohnya, Ibu Ani lebih memilih untuk memasak daripada beli ke warung untuk sarapan pagi keluarganya. Bisa jadi memasak itu lebih hemat daripada membeli makanan atau lauk pauk ke warung. Lalu kita akan membahas tentang motif ekonomi. Apa itu motif ekonomi? Motif ekonomi adalah alasan atau hal-hal yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan ekonomi. Jadi seseorang yang melakukan tindakan ekonomi tentunya memiliki alasan atau dorongan baik dari dalam maupun dari luar. Pembagian motif ekonomi ini ada dua. Yang pertama ada intrinsik dan yang kedua ada ekstrinsik. Kalau intrinsik ini adalah dorongan yang berasal dari dalam atau dari kesadarannya sendiri. Contohnya, ketika orang itu lapar, maka dia makan, atau dia haus, maka dia minum. Lalu, ekstrinsik itu adalah dorongan dari luar. Ya, misalnya seorang ayah membeli mobil karena teman-teman sekantornya sudah semuanya memiliki mobil. Maka tindakan ayah itu adalah sebuah dorongan dari pihak luar. Lalu kita akan membahas tentang macam-macam motif ekonomi. Ada pertama motif memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya adalah seseorang bekerja keras untuk mendapatkan uang yang nantinya uang itu dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhannya setiap hari. Yang kedua, motif mendapatkan keuntungan. Contohnya, seorang pedagang, pedagang buah menjual buah yang kualitasnya baik dengan harga relatif murah dan melayaninya dengan sangat ramah. Banyak orang yang membeli sehingga ia mendapatkan keuntungan yang banyak. Yang ketiga adalah motif pencari kekuasaan. Contohnya, Bu Lastri adalah pengrajin gerabah kecil di desa Kasongan, Yogyakarta. Ia membuat berbagai kerajinan dari tanah liat, misalnya pot bunga, tungku, hiasan rumah, dan bangku. Lalu ia memasarkannya di Yogyakarta dan sekitarnya. Namun lambat laun usaha Bu Lastri ingin memperluas usahanya dengan menambah produksinya dan memasarkan ke luar Yogyakarta.
Bahkan sekarang pembeli produknya dari luar Pulau Jawa, bahkan luar negeri. Lalu yang keempat adalah motif mendapatkan penghargaan. Contohnya, ada seorang manajer atau pengusaha, ya, ia tetap melakukan kegiatan ekonomi dengan kerja keras, walaupun keuntungan dan kemakmuran sudah diraihnya. Hal ini dilakukan agar ia tampil sebagai manajer yang handal dan disegani. Prestasi tersebut tidak jarang membuahkan penghargaan dari pemerintah maupun kalangan pengusaha. Misalnya, manajer tersebut digolongkan ke dalam top manajer versi sebuah majalah ekonomi dan perusahaan yang dikelolanya menerima penghargaan dari pemerintah. Yang terakhir adalah motif sosial, yaitu contohnya seseorang yang sudah sukses dengan usahanya lalu ia membangun sebuah yayasan untuk panti jompo dan anak yatim. Selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip ekonomi. Apa itu prinsip ekonomi? Prinsip ekonomi adalah pedoman untuk melakukan tindakan ekonomi dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil tertentu atau pengorbanan tertentu untuk memperoleh hasil yang sebesar-besarnya. Contoh dari prinsip ekonomi adalah seorang ibu akan membeli beras. Ada 3 toko yang menjual beras. Toko A menjual beras seharga 11.000, toko B menjual beras seharga 11.500, dan toko C seharga 12.000. Setiap toko menjual beras dengan kualitas yang sama. Pilihan ibu tentunya memilih toko A karena lebih murah. Maka tindakan ini termasuk adalah prinsip ekonomi. Lalu ciri-ciri prinsip ekonomi, yang pertama adalah bersikap hemat, menyusun skala prioritas, bertindak rasional, dan yang terakhir adalah memperhitungkan untung rugi. Lalu pengelompokan prinsip ekonomi, ada prinsip ekonomi konsumen, adalah pengorbanan yang sekecil-kecilnya berusaha mendapatkan kepuasan tertentu dari barang atau jasa yang dikonsumsi. Sebagai contoh, Widya akan membeli tas baru. Sebelum membeli, Widya membandingkan harga tas yang sama di toko yang lain, yaitu toko Aman, toko Bahagia, dan toko Sentosa. Akhirnya, Widya memutuskan membeli tas di toko Sentosa karena harganya lebih murah. Lalu kita lihat ada prinsip ekonomi produsen. Prinsip ekonomi produsen adalah pengorbanan atau biaya produksi sekecil-kecilnya berusaha untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa tertentu. Contohnya, Pak Restu memiliki pabrik roti. Untuk mendapatkan hasil produksinya, ia membeli mesin pengolahan roti, sehingga pengolahan roti dilakukan secara mekanik. Dengan demikian, jumlah tenaga kerja yang diperlukan sedikit, sehingga gaji karyawan yang dikeluarkan berkurang. Akibatnya biaya tenaga kerja yang dapat ditekan, ya. Roti yang dihasilkan lebih banyak dan lebih cepat. Dampaknya jumlah roti yang dipasarkan lebih banyak dan keuntungan yang diperoleh pun lebih banyak. Adalah prinsip ekonomi distribusi, adalah usaha dengan waktu yang sesingkat-singkatnya dan biaya angkut yang serendah-rendahnya berusaha untuk dapat mengirimkan atau menyalurkan barang atau jasa dalam jumlah tertentu. Contohnya, CV Mitra Logistik merupakan perusahaan distributor bahan makanan pokok seperti beras, minyak goreng, terigu, gula, telur, dan bahan pokok lainnya. Nah, sebagai perusahaan distributor, CV Mitra Logistik ini harus memperhatikan jenis produk yang akan dipasarkan, konsumen yang menjadi sasaran pemasaran, serta sarana dan prasarana yang diperlukan. Misalnya, untuk menghemat biaya operasional dan kelancaran usaha, manajemen CV Mitra Logistik itu mendirikan gudang persediaan yang letaknya strategis, lalu membuka cabang di setiap daerah pemasaran, dan menyediakan mobil box untuk sarana angkutan barang.
Itu materi kita pada hari ini. Terima kasih, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.